tapaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Teens. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita boleh menari buat Tuhan kita. Come on, yuk. Hey. Yeay. Sama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, Allahku dahsyat. Semua dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama. Musik memuji nama Tuhan. Hey.
Mari semuanya setiap kita bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita mau goyang buat Tuhan kita, come on. Yeah, yeah, yeah. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Oh, 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 oh. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Woo. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia buat setiap kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti ketika Engkau mati di atas kayu salib. Engkau bangkit buat kami. Engkau menyediakan rumah buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau setia buat kami Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan
yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya ku alami sekarang ini anugerah-Mu bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, besar kasih setia-Mu. Katakan, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Mari buka hatimu, mulai sembah Tuhan. Oh, ralabasyadamo, kiralabayasi. Kau yang layak ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu selamanya. Haleluya. Mari teman-teman muda, angkat suaramu, mulai sembah Dia. Jesus, we worship You. You are great, Lord. Oh, You are worthy, Lord. Kami sembah. Terima pujian penyembahan kami selama-lamanya. Kau yang layak. Oh, ralabasika ralabataka ralamasi. You are worthy, You are worthy. Ria ralabalabalabalabasi, Ria ralamase. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, ya ralabalabalabalabasi, Jesus, we worship You. Come on, lift your hand and say, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise
His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Come on, say together. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Come on, sing together. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. His name is great. Oh. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Once again, singing your praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Oh, kami percaya ya Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid yang mau mendengar pengajaran-Mu ya Yesus. Berikan kami hati seorang hamba yang mau merendah hati Tuhan. Kami buka hati kami dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom, Sobat Muda dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Kak Abednego. Pada hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan lagi dengan tema Follow Me atau Follow Jesus, mengikut Yesus. Di dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-23, setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-23, ternyata yang dikatakan dalam firman Tuhan ini begitu dahsyat ya. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan, mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Kata-kata setiap hari ini perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh kita, di saat kita mengikut Tuhan, di saat kita mengikut Yesus, ternyata kita ini harus memikul salib itu setiap hari dan mengikut aku. Dikatakan dalam Injil Lukas ini bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah ya. Mengikut Yesus sangat berat. Mungkin sebagian dari kita mungkin mengatakan, wah, mengikut Tuhan ini kok berat banget ya. Dari Kak Abed sendiri merasa bahwa
wah ternyata mengikut Tuhan ini tidak berat. Bukan seperti yang kita bayangkan bahwa mengikut Tuhan itu, oh kita berarti kalau mengikut Tuhan kita akan terima berkat. Kita akan selalu diberkati setiap hari. Ya memang betul, memang di saat kita mengikut Tuhan, kita tidak salah. Kita berharap berkat, kita berharap damai sejahtera, berharap sukacita, itu tidak salah, itu betul. Tapi sebagian dari anak-anak muda dari zaman sekarang ini, banyak sekali anak muda itu justru yang cuma mau enaknya aja. Yang cuma mau mengikut Tuhan, berharap berkat, berharap upah, berharap berkat. Pada saat kita mengalami yang susah, mengalami kesusahan, mungkin mengalami himpitan, mengalami masalah, kita seringkali tidak mau. Justru seringkali itu kita pada saat kita mengalami masalah, kita selalu mengeluh kepada Tuhan. Padahal yang diajarkan di dalam Injil Lukas 9 ayat 23, kita harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Jadi mengikut Tuhan itu justru kita tuh harus jangan mau enaknya aja. Tapi di saat kita mengalami masalah, kita harus pikul salib, kita harus menyangkal diri. Kita benar-benar harus, di saat kita mengikut Tuhan, itu kita harus benar-benar menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan hanya cuma mau terima berkat aja. Menjadi pengikut Kristus itu adalah sama dengan belajar untuk menjadi seorang murid. Apakah murid itu? Murid adalah seorang pengikut. Sebagai contoh, seperti guru kepada muridnya. Mungkin di saat kita menjadi seorang murid, apa yang kita lakukan kepada guru kita? Apakah kita apakah kita tidak belajar? Kan enggak. Ketika kita menjadi seorang murid, kita justru harus mau belajar. Kita justru harus mau dididik. Di saat guru menerangkan, pada saat kita di sekolah, guru menerangkan, kita harus mendengarnya dengan baik. Itu adalah contoh seorang murid. Murid adalah seorang yang mau belajar. Dikatakan dalam Lukas 6 ayat yang ke-40, mari kita baca bersama-sama. Lukas 6 ayat yang ke-40. Dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa seorang murid itu pada saat kita menjadi seorang murid kita harus belajar. Kita harus mau dididik. Kita harus nurut. Jadi ketika kita mengikut Yesus, Yesus adalah guru kita harus belajar menjadi serupa seperti dengan Kristus. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, mau dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengikut Yesus. Seperti apa sih ciri-cirinya seorang murid? Ciri-ciri seorang murid adalah mau belajar yang pertama, mau dididik, dan siap disakiti. Mungkin kalau kita mendengarkan kata-kata siap disakiti, nah ini mungkin dari kita semua mungkin, waduh, kalau untuk disakiti saya paling males gitu. Mungkin dari sobat-sobat sekalian, adik-adik semua, mungkin dari beberapa dari kalian mungkin ada yang sudah pacaran mungkin. Nah, siapa yang sudah siap disakiti? Karena di dalam pacaran itu pasti ada yang namanya mungkin crash dengan pacarnya, mungkin ada masalah atau apapun itu. Nah, itu kita akan merasa tersakiti gitu ya. Nah, tapi apakah kalian sudah siap gitu ya? Saya ibaratkan itu seperti orang pacaran siap disakiti gitu ya. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-22, mari kita baca. Dikatakan Matius 10 ayat yang ke-22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus siap disakiti. Karena pada saat kita mengikut Yesus, kita akan dibenci. Dikatakan dalam Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah, oleh karena nama Yesus.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini ayat yang sangat luar biasa ya, yang sangat memberkati Kak Abed. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, jujur kita ini seperti orang berlomba ya. Kita ini pilihannya pada saat kita berlomba, pilihannya itu cuman ada dua. Kita mau menyerah di tengah jalan, atau kita mau menyelesaikan sampai pada garis akhir. Kehidupan ini bukan yang enteng gitu ya. Di setiap kehidupan ketika kita lahir, itu menangis. Pada saat orang kembali pulang, mati, itu juga menangis. Di dalam kehidupan ini penuh dengan derita, dengan sengsara. Jadi memang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah sangat betul sekali ya. Di saat kita mau mengikut Tuhan, kita benar-benar harus pikul salib. Jangan cuma mau terima berkat, cuman hanya mau terima enaknya. Jangan mau berkat ini kita berbicara, jangan selalu berbicara tentang uang. Berkat ini luas ya. Berkat ini mungkin di saat kita merasa sukacita, damai sejahtera, ini adalah berkat. Di saat kita boleh sehat, itu berkat. Kalian bisa lihat di luar, mungkin di situasi kondisi pandemi seperti ini, kalian bisa lihat bahwa banyak orang-orang sakit yang menderita mungkin di luar sana. Tapi kita yang sehat, kita di rumah masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita yang sehat, ini semuanya adalah berkat. Nah, yang Kak Abed mau sharingkan pada hari ini, itu bagaimana kita jangan cuma mau terima berkat. Jangan kita cuma mau terima enaknya pada saat kita terima yang enggak enaknya. Pada saat masalah datang, kita cuma menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok masalah ini bertubi-tubi datang Tuhan? Entah itu mungkin masalah di sekolah, entah itu mungkin masalah di dalam keluarga kalian, apapun itu. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian akan marah sama Tuhan? Apakah kalian akan meninggalkan Tuhan? Pesan dari Kak Abed bahwa mari ayo sama-sama kita belajar mau mengikut Tuhan. Kita mau pikul salib sama-sama. Mungkin dari kalian akan bertanya, oh iya mungkin Kak Abed mungkin sudah enak. Mungkin tidak ada masalah. Mungkin kehidupan keluarganya mungkin enak. Siapa bilang? Kak Abed pun sampai hari ini pun juga masih bergumul. Seringkali Kak Abed pun seringkali minta ampun sama Tuhan. Seringkali Kak Abed juga dalam doanya Kak Abed selalu bertobat, selalu minta ampun, selalu mengadakan pemberesan setiap hari. Jadi yang dikatakan firman Tuhan, pikul salib setiap hari. Bukan hanya satu hari, 2 hari, 3 hari, enggak. Tapi setiap hari, sampai kapan? Enggak tahu sampai kapan. Itu yang Kak Abed alami sampai hari ini. Dan itu Kak Abed selalu melakukan pemberesan dengan Tuhan. Ketika mengalami masalah, mengalami himpitan, tekanan. Apa yang Kak Abed rasakan? Mungkin berat, tetapi Kak Abed hanya bisa mengandalkan satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Kak Abed merasa masalah ini terlalu berat, Kak Abed cuma hanya bisa nangis di bawah kaki Tuhan. Di dalam kehidupan ini, memang tidak ada yang mudah ya, semuanya begitu berat. Kita mari sama-sama kita semua mau belajar. Poin berikutnya adalah setelah kita mau menjadi ciri-ciri seorang murid, ketika kita mau menjadi seorang murid itu setelah mau belajar, mau dididik, siap disakiti. Yang keempat adalah kuat dalam tekanan dan tetap bertahan. Itu poin yang paling penting. Kita pada saat kita mengalami masalah, kita boleh kuat, kita boleh tetap bertahan. Jangan menyerah. Ketika kita bertanding, pilihannya cuma 2. Mau menyerah di tengah jalan atau mau menyelesaikan sampai akhir. Kalau kita kuat di dalam tekanan, kita tetap mau bertahan, maka kita akan berjalan terus. Di dalam perlombaan ini kita akan berjalan terus, hingga sampai pada garis akhir kita menyelesaikan pekerjaan kita di dunia. Dan ada satu poin terakhir yang paling penting adalah katakan tidak pada si jahat. Ini adalah poin yang paling penting yang sering Kak Abed alami ya. Ketika seringkali masalah itu datang, kan Kak Abed juga melayani Tuhan juga
bukan barusan. Kabeh juga melayani Tuhan sudah sejak dari kecil, sejak dari SMP. Dan itu seringkali ketika masalah datang, kabeh selalu bilang, selalu bilang dalam hati gini, sudah Tuhan, kabeh ini sudah, aku ini sudah capek Tuhan, aku mau mundur aja dari pelayanan. Itu seringkali dalam hati seperti itu. Tetapi ternyata setelah kabeh renungan, ternyata itu adalah suara si jahat ya. Suara daripada iblis yang seringkali mengintimidasi kita. Yang seringkali roh-roh jahat ini selalu mengintimidasi bahwa ada bisikan-bisikan, kamu ini tidak layak untuk melayani Tuhan. Kamu ini sebaiknya mundur aja, percuma kamu melayani Tuhan, Abed. Kamu sia-sia, kamu sendiri masih melakukan dosa kok. Ngapain kamu pelayanan? Apakah kamu nggak malu dengan orang-orang di sekelilingmu? Itu seringkali intimidasi iblis seringkali masuk. Itu yang terkadang membuat kita tuh menjadi mundur dari Tuhan. Tetapi poin yang paling penting, yang terakhir ini yang benar-benar paling penting. Katakan tidak pada si jahat. Ketika kita mau mundur dari pelayanan, ketika kita mau jauh dari Tuhan, katakan tidak pada si jahat. Kita tolak dalam nama Yesus, tidak. Karena di saat kita mengatakan tidak kepada si jahat, maka di situ seluruh seisi sorga akan bersorak-sorai. Karena kita tetap melayani Tuhan, kita tidak undur daripada Tuhan, kita tetap semangat. Walaupun seringkali itu roh intimidasi datang, tapi Kak Abed selalu bilang tidak. Lalu Kak Abed melakukan pemberesan dengan Tuhan. Tuhan ampuni Kak, saya hari ini mau bertobat, mau melayani Engkau untuk lebih lagi. Ternyata menjadi seorang murid ini tidak mudah, berat sekali. Harus mau belajar, mau dididik, siap disakiti, harus kuat dalam tekanan dan tetap bertahan, tetap stay. Dan yang poin terakhir, katakan tidak kepada si jahat. Itu ya. Itu jadi di saat kita di dalam sebuah perlombaan kehidupan ini, kita akan bisa menang dan mencapai pada garis akhir kalau kita mau nurut, kita mau siap mau belajar, mau dididik sama Tuhan. Kita mau menjadi seorang murid. Oke, next. Belajar dari, kita harus di dalam Alkitab kita mau belajar dari 12 murid Yesus. Dikatakan bahwa tugas para murid Yesus adalah melanjutkan karya pelayanannya. Di dalam Matius 10, kalian bisa baca. Tuhan memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka. Tuhan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Kita mau belajar seperti 12 murid Yesus. Tapi bukan berarti Kak Abed menyuruh kalian menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati atau mengusir setan. Enggak, bukan yang seperti itu yang Kak Abed maksud. Tetapi yang Kak Abed maksud adalah yang kita jadikan contoh di dalam seperti 12 murid Yesus itu adalah di saat kita di lingkungan kita yang paling sederhana itu di lingkungan kita, di sekitar kita. Mungkin kalian yang bersekolah dan kalian bisa menjadi berkat di dalam keluarga kalian. Kita bisa memberitakan tentang bahwa kerajaan surga sudah dekat kepada di sekeliling kita, lingkungan kita, keluarga kita. Terus kita juga bisa mengingatkan mereka untuk mencari Tuhan. Mungkin di antara keluarga kita atau teman kita yang sudah mulai rohnya padam untuk datang ke gereja, kita bisa menjadi berkat buat mereka. Bagaimana? Ya kita ajak mereka untuk datang ke gereja. Ayo, hari Minggu yuk datang ke gereja. Itu sudah cukup bahwa kita ini sudah menjadi seperti 12 murid Yesus ini. Dengan kita mengajak teman kita, mengingatkan teman kita untuk datang ke gereja, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu kalian sudah seperti 12 murid Yesus. Oke, next point selanjutnya. Apakah kalian sudah siap menjadi murid Kristus? Apakah sudah siap dari kalian semua? Karena Tuhan berkata dalam Matius 10 ayat yang ke-16,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ketika kita mengikut Tuhan itu ternyata kita ini, yaitu ya, kita bukan enak begitu saja terima berkat, enggak. Tapi kita ini, dikatakan kita ini seperti domba yang di tengah-tengah serigala. Di saat kita menghadapi begitu hebatnya keadaan dunia yang seperti ini, kita mungkin mau memberkati orang lain, tapi itu pun bukan dengan cara yang tiba-tiba kita asal memberkati orang lain, enggak. Tapi kita harus juga cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati di saat kita mau memberkati orang lain. Karena situasi kondisi ini dunia begitu jahat, kita pun di saat memberkati orang lain pun kita juga harus berhikmat juga. Bukan berarti ketika ada teman kita yang mau ngutang, kita langsung kita berikan utangan itu, karena utang ini juga mengajarkan juga hal yang tidak baik ya. Jadi kita tuh di saat teman kita ada yang kesusahan, lebih baik kita memberi saja daripada kita mengutangi gitu. Nah, jadi di saat kita ini di dalam situasi seperti ini, kita ini harus benar-benar cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana kita bisa bertahan dan kuat dalam tekanan? Seperti yang poin yang tadi, kalau menurut Kak Abed, pondasi dasar yang paling penting adalah taat dan setia. Di saat kita taat dan setia, kita akan kuat dan kita bisa bertahan ya. Di saat mungkin masalah datang, di saat kita merasa sudah putus asa. Nah, kalau kita taat dan setia, mengikut Tuhan, itu kita akan bertahan. Sampai kapanpun itu kita akan bertahan. Kalau kita sudah taat, menjadi orang taat dan setia, kalian akan bertahan. Ini adalah pondasi yang paling dasar. Seperti setia dikatakan dalam Wahyu 2 ayat yang 10b. Mari kita baca. Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kita berbicara soal kesetiaan, kita setia sama Tuhan tuh sampai kapan sih? Dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10b, kita disuruh setia sama Tuhan itu sampai mati. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi kita di dalam kehidupan ini, pondasi yang paling dasar adalah taat dan setia. Ketika kita taat dan setia, maka kita akan selalu mengikut Yesus. Itu kita akan selalu kuat ya. Walaupun kita akan selalu kuat di dalam tekanan, kita pasti akan kuat kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam Alkitab sangat banyak ya contohnya ya, orang yang tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang taat seperti Abraham, ketika ia disuruh mempersembahkan anaknya laki-laki Ishak. Ternyata Abraham itu begitu taat ya. Abraham sampai mau mengorbankan anaknya Ishak. Itu sungguh luar biasa. Tetapi Tuhan hanya menguji saja. Ternyata Abraham dikasih berkat yang luar biasa. Dia menjadi, karena ketaatannya Abraham itu akhirnya diberkati berlimpah-limpah, diberkati keturunannya, menjadikan namanya masyhur. Wah, luar biasa. Yang mungkin di dalam Alkitab juga banyak juga yang tidak taat juga, seperti Yunus juga yang diperintahkan Allah ke Niniwe, dia malah berangkat ke Tarsis. Jadi poin yang paling mendasar adalah taat dan setia. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus taat, kita harus setia. Dan yang poin yang terakhir, siapa saja yang layak untuk mengikut Yesus? Apakah cuma orang yang tidak berdosa, orang yang suci? Enggak ya. Kita semua hidup di dunia, hidup dalam kedagingan, kita pasti hidup dalam dosa. Tetapi dikatakan dalam Markus 2 ayat yang ke-17, itu dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi di setiap kita, jangan merasa berkecil hati bahwa saya orang berdosa, saya tidak layak mengikut Tuhan. Tidak, saya katakan tidak. Kalian tetap
kalau kalian mau mengikut Tuhan, kalian harus melakukan pemberesan dulu, bertobat. Bukan berarti kalau kita manusia berdosa terus kita seenaknya kita mau melakukan dosa itu terus-menerus, enggak ya. Tapi kita di saat Tuhan memberikan kita untuk bertobat, kita harus bertobat dan tinggalkan dosa itu agar kita layak mengikut Tuhan. Karena tidak ada alasan untuk merasa tidak layak, tidak ada alasan untuk merasa akunya orang berdosa, tidak ada alasan untuk tidak setia sama Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak taat sama Tuhan, tidak ada alasan untuk mundur dari Tuhan, tidak ada alasan untuk jauh dari Tuhan. Karena hidup kalian sudah dibayar lunas di atas kayu salib dengan darahnya yang kudus. Dan di saat kita mau mengikut Tuhan, jauhkan hidup kita dari dosa, motivasi, kemunafikan, dan hidup dengan cara yang lama. Maka dari situ di saat kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, maka dosa harus ditinggalkan seluruhnya. Dan segala pemikiran kebiasaan hidup yang lama harus dibuang. Kesimpulan, mengikut Tuhan memang tidak mudah. Tetapi percayalah, orang yang taat dan setia bertahan sampai pada garis akhir, ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Karena mengikut Yesus tidak diperlukan pangkat yang tinggi ataupun orang kaya. Asal ia setia, taat dan setia. Sekian firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita lipat tangan kita dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh belajar lagi bagaimana kami mengikut Engkau Tuhan. Bagaimana kami Tuhan boleh siap untuk dididik, boleh siap untuk belajar, boleh siap untuk disakiti, boleh siap untuk kuat bertahan dalam setiap tekanan masalah Tuhan. Dan kami akan mengatakan tidak kepada si jahat untuk kami mundur. Kami katakan kami akan melayani Engkau terus, kami tidak akan berhenti di tengah jalan. Kami akan mengikut Engkau sampai kami menerima mahkota kehidupan Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kami akan mengikut Engkau sampai pada kesudahannya Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan setia, taat dan setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan, sehingga kami boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah menjadi Engkau, kami bersyukur kalau kami sudah mengikut Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami enggak berhenti sampai di sini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengikut Engkau sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.